Sekarang siapakah sejatinya Ronggo Seto? Siapakah sejatinya Semar Bodronoyo? Untuk mengetahui benang merah antara hadis tentang Imam Mahdi, cerita Ugo Wangsit Siliwangi, Sabto Palon, Jongko Joyoboyo, Kalki Avatar, di sini saya coba untuk buat silsilah ilmu terlebih dahulu ya, dengan kata kunci dari semua ciri, dari semua cerita-cerita itu tadi ya. Silsilah ilmu dan kata kuncinya seperti ini. Ronggo Seto adalah guru dari Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu adalah guru dari Raja Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi. Pajajaran Raja Brawijaya V yang moksa menghilang di Gunung Lawu. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan kerajaan Pajajaran. Lelakon Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabto Palon. Lelakon Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Ugo Wangsit Siliwangi. Cerita Sabto Palon, kelak dia atau Syekh Grojogan Sewu Sabto Palon Noyo Genggong akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Cerita Ugo Wangsit Siliwangi saat temui Ki Santang, karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke baratlah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah yang sependirian. Lelakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabto Palon Noyo Genggong atau Syekh Grojogan Sewu. Lelakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci Ki Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang. Tafsir Ugo Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara. Tokoh kunci pertama yaitu Syekh Grojogan Sewu atau Sabto Palon Noyo Genggong belajar kepada Ronggo Seto dan diperintahkan mencari goa di belakang air terjun untuk bersemedi, yang kelak air terjun itu bernama Grojogan Sewu. Tokoh kunci kedua Ki Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang abad 14 Masehi ya, atau Rakean Sancang abad ke-7 Masehi, yang belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berzikir dan bertafakur, yang akhirnya Ki Santang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut diberi nama Bukit Godok Suci. Godok berarti proses pematangan ilmu, godok ilmu atau mengasah ilmu, sedangkan suci dinisbatkan kepada nama Ki Santang sendiri yaitu Syekh Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang. Jadi tokoh pertama Grojogan Sewu merujuk kepada Ronggo Seto. Tokoh kedua Ki Santang merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di Majapahit ada Syekh Grojogan Sewu, di Pajajaran ada Syekh Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang. Ronggo Seto belajar kepada Semar Bodronoyo, Sayyidina Ali belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Abi Abbas Balia bin Malkan. Semar Bodronoyo selalu ada di setiap zaman, setiap saat, sampai dengan saat ini. Mengasuh kalimatnya menitis, itu bukan sukma yang menitis, tapi ilmu yang membimbing dan ilmu yang diturunkan atau dititiskan. Nabi Khidir alaihissalam, Abi Abbas Balia bin Malkan, selalu ada di setiap zaman, mengasuh, membimbing, sama seperti Semar Bodronoyo.
Kisah Sabdo Palon dan Ugo Wangsit Siliwangi tentang pemimpin Nusantara di akhir zaman adalah ciri dari waskitonya Raja Brawijaya V dan Prabu Siliwangi yang keenam. Kewaskitoan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu diajar oleh Ronggo Seto. Ronggo Seto diajar oleh Semar Bodronoyo. Cerita Sabdo Palon dan Ugo Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Mojopahit dan Pajajaran ya. Kedua kisah itu ya bagaikan gayung bersambut ya, seperti ya tumbuh oleh tutup ya, klop ya. Seperti kata pepatah mengatakan asam di gunung, garam di lautan akhirnya bertemu juga. Yang berujung kepada dua tokoh Ronggo Seto dan Semar Bodronoyo. Secara genealogis Prabu Siliwangi yang keenam di Kemaharajaan Pajajaran dan Prabu Brawijaya V di Kemaharajaan Purita atau Majapahit sebenarnya juga masih saudara sepupu, satu keturunan dari Prabu Jayadharma bin Prabu Dharma Siksa dari Kerajaan Sunda Galuh atau Cikal Bakal Pakuan Pajajaran dan Majapahit. Lalu siapakah Ronggo Seto yang memiliki kuda putih dan pedang itu? Siapakah Semar Bodronoyo? Ronggo Seto adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semar Bodronoyo adalah Nabi Khidir alaihi salam, Abi Abbas Balya bin Malkan. Ronggo Seto yang mengajarkan kepada Syekh Grojogan Sewu sejatinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak oleh Ki Santang ya. Kenapa dikejar-kejar Ki Santang tapi kok malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Nah, ini jadi suatu pertanyaan ya. Jadi ada sebuah cerita yang mana cerita pemaksaan agama Islam oleh Kian Santang kepada bapaknya Prabu Siliwangi III yaitu Sri Baduga Maharaja atau Raden Pemanah Rasa adalah sengaja, itu hal yang sengaja diciptakan kolonial Belanda untuk kepentingan divide et imperanya kepada bangsa Nusantara ya. Jadi apa ya, memecah belah ya. Lalu Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Raden Kian Santang seperti petikan daripada Ugo berikut, yaitu kalian yang di sebelah barat carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Prabu Siliwangi dibimbing oleh Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon atau Noyo Genggong, dan Syekh Grojogan Sewu dididik oleh Ronggo Seto atau Sayyidina Ali. Tafsir Ugo Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara Prabu Kian Santang yang juga dididik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Ronggo Seto di tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang
atau Rekian Sancang. Ya, satu silsilah ilmu